Episode 18, Trauma. Nita mendorong tubuh Nathan saat pria itu semakin mendekatkan wajahnya. Nathan yang tidak siap menerima dorongan dari Nita langsung mundur beberapa langkah. "Nathan, stop!" seru Nita saat melihat Nathan akan berjalan mendekatinya lagi. "Ta, aku mau ngomong sama kamu. Kita bicara berdua saja. Banyak sekali yang harus aku katakan dan tanyakan padamu. Aku ingin kamu memberiku waktu dan tidak tergesa-gesa seperti waktu itu. Banyak yang harus aku ceritakan padamu, Ta," ucap Nathan lembut berusaha untuk mengambil hati Nita. Nita mengalihkan pandangannya ke arah samping, berusaha untuk tidak menatap mata Nathan yang sejak tadi selalu menatapnya dengan intens. "Sebenarnya apa maumu, Nathan? Dulu kamu memberiku sebuah harapan kecil saat melamarku, membawaku keluar dari rasa sakit dan terpuruk. Ternyata semuanya angan-angan, karena pada waktu malam pengantin atau malam pertama untuk kita, kamu malah mengatakan akan menceraikanku setelah setahun pernikahan, karena kekasihmu akan kembali dan kalian berjanji untuk menikah." Nita menjeda ucapannya, sedangkan Nathan hanya menunduk. Dia tahu pasti Nita akan membahas semua ini. Wanita itu tidak akan melupakan setiap kesakitan yang telah ia torehkan. "Maafkan aku, Ta. Aku tahu aku memang salah. Aku bodoh dan tidak berguna. Aku baru sadar setelah kamu pergi. Hatiku terasa hampa, seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Dan ternyata aku menginginkanmu. Kamu begitu berarti untukku. Apalagi saat itu tahu kalau kamu mencintaiku. Sungguh antara percaya dan tidak percaya bahwa hatiku sangat bahagia. Aku langsung mencarimu waktu itu, tapi ternyata kamu sudah pergi," lanjut Nathan. Nita menghela nafas, benar-benar tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Apakah dia harus senang, kecewa, atau sedih? Lalu Nita mengangkat sebelah alisnya. Jujur sebenarnya dia tidak mau harus berhadapan dengan mantan suaminya lagi. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Nita merasa trauma dengan sebuah hubungan dengan lawan jenis. Sejak dulu dia tidak pernah bahagia, mencintai sepihak, dan diselingkuhi. Itu sudah cukup membuat hatinya benar-benar terluka. Luka itu masih ada, belum kering. Maka dari itu dia tidak ingin berkomitmen dengan siapapun. "Aku ingin kita memulai dari awal, membangun semuanya atas dasar nama cinta. Aku dan kamu, kita melakukan pendekatan, saling mencintai, dan setelah itu, kalau kita ternyata memang cocok, kita bisa melanjutkan hubungan kita ke jenjang pernikahan," jawab Nathan semangat dan antusias. "Maaf, tapi aku sedang tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan seorang pria. Aku terlalu takut untuk membina hubungan itu. Maaf Nathan, aku tidak bisa," ucap Nita. "Kenapa, Ta? Apa kamu masih sakit hati karena aku dulu? Aku tahu aku salah, aku menyakitimu. Sekarang aku ingin memperbaikinya. Aku ingin bisa membahagiakanmu. Aku ingin..." "Cukup Nathan, kamu tidak perlu melakukan semua itu karena aku tidak membutuhkannya. Jujur, aku trauma berhubungan dengan pria. Aku masih ingin sendiri. Tolong, tidak perlu memaksakan dirimu untuk menjadi lebih baik. Jadi berhentilah mencariku. Aku sedang tidak ingin mempunyai hubungan apapun sekarang, terutama dengan para mantan." Nita melepaskan seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Setelah seharian ini, dia begitu dipusingkan dengan pria masa lalu dan sepupu yang menurut Nita gila. Akhirnya dia bisa pulang tanpa gangguan yang berarti. Setelah perbincangan dengan Nathan siang tadi dan Nita menolaknya, pria itu pergi dengan raut wajah yang tidak bisa ditebak. Sedangkan Daniel juga sudah tidak mengganggunya karena dia sudah pergi entah kemana. Nita masuk ke dalam bathtub yang sudah dicampur dengan sabun aromaterapi untuk membuat Nita lebih rileks. Memejamkan matanya demi merasakan sensasi hangat yang meredam tubuhnya. Nita merasa sedikit nyaman. Dia pun merasa lebih rileks. Dan, "Nita, kenapa mandinya lama? Kamu masih hidup kan? Nggak bunuh diri kan? Nita!" Rara menggedor pintu kamar mandi dengan sangat keras. Merasa adiknya sudah terlalu lama di dalam kamar mandi. Padahal rencananya malam ini Rara akan mengajak Nita jalan-jalan agar suasana hatinya sedikit lebih tenang. "Kenapa, Ra? Apa yang terjadi dengan Nita?" tanya Nathan yang memang datang ke rumah itu sejak 30 menit yang lalu. Nathan tidak akan menyerah.
Dia tetap akan berjuang demi bisa mendapatkan cinta Nita kembali. Nita udah di kamar mandi selama sejam. Biasanya mandinya tuh nggak lama, tapi kenapa ini lama sekali? Dia juga nggak menyahut saat aku panggil. Aku takutan. Bantu bukain pintunya. Nanti kalau Nita nekat dan bunuh diri gimana? Ucap Rara memohon. Tentu saja Nathan yang mendengar itu langsung ikut panik. Dengan langkah yang lebar, Nathan menghampiri pintu kamar mandi dan sekali tubruk, pintu itu terbuka. Bersambung.